Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal masjidi nurul ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannanul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahil jinan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman, amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam kitab suci Al-Quran banyak ayat yang menyuruh kita agar minta ampun kepada Allah. Tidak satu ayat, dua ayat menyuruh kita agar kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Rabbighfir warham. Ada lagi ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ada lagi ayat Rabbana ighfirli wa li walidayya. Banyak ayat-ayat yang maksud tujuannya adalah agar kita ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu memberikan satu petunjuk kepada kita, satu isyarat kepada kita bahwa Allah itu sangat suka, Allah sangat senang, Allah sangat gembira kalau kita ini minta ampun kepadanya. Allah sangat senang, bangga kalau ada hambanya yang minta ampun kepadanya. Bahkan Allah panggil para malaikat. Ada seorang hamba yang beristighfar minta ampun kepada Allah, namanya Fulan bin Fulan. Allah panggil malaikat, wahai malaikatku, lihat itu ada hambaku Fulan bin Fulan, dia minta ampun kepada Allah. Allah sangat bangga kalau kita ini minta ampun kepada Allah. Artinya kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita minta kepada Allah, yang utama kita minta adalah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah doa yang paling disukai Allah. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Sumit, Abdal doa ad-doa bil maghfirah. Paling abdal doa, paling disukai Allah doa kita, doa minta ampunan dosa. Karena apa? Karena dosa inilah yang menyebabkan kita menjadi orang yang sial. Karena dosa ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dosa yang menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah. Dosa yang menyebabkan kita ini mencintai dunia. Dosa yang menyebabkan kita suka berbuat kemaksiatan. Karena dosa ini kalau kita tidak minta ampun akan mengajak kepada dosa yang lainnya, mengajak lagi kepada dosa lainnya, dosa lain, akhirnya penuh dengan dosa. Nah, oleh karena itu bahwa sebaik-baik permintaan kita kepada Allah, mintalah agar diampuni dosa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba-Mu. Itu doa yang paling baik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab suci Al-Quran banyak pula ayat-ayat yang mengisahkan tentang keagungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memuji, menyanjung Rasulullah SAW. Ini yang menyanjung ini bukan manusia, bukan orang-orang
biasa Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan Allah ini lebih berharga dari sanjungan siapa juga pun. Allah menyanjung Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad kamu sungguh punya budi pekerti yang agung. Hanya ada satu makhluk yang dipuji Allah dengan pujian demikian, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad sungguh punya budi pekerti akhlak yang mulia yang agung. Nah, pujian-pujian Allah ini kepada Rasulullah, kepada Nabi kita, memberikan petunjuk bahwa Nabi kita ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk yang lebih daripada Rasulullah. Beliaulah yang dicintai oleh Allah. Apa yang beliau mau dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mau apapun minta kepada Allah dituruti oleh Allah. Nah, bahwa junjungan kita adalah ahabbul khalqi ilallah, makhluk yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hubungannya antara permintaan ampun dengan Nabi kita itu adalah bahwa kita minta ampun kepada Allah itu doa yang paling disukai oleh Allah. Sedangkan Rasulullah makhluk yang paling disukai oleh Allah. Maka para ulama sufi mengatakan, apabila kita minta ampun kepada Allah, bertawassul dengan kekasih Allah, maka dosa kita akan seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kita minta kepada Allah yang disukai Allah, yang kita andalkan kepada Allah, makhluk yang Allah paling cinta kepadanya. Nah, kalau sudah dua yang dicintai Allah ini kita sampaikan kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi kalau minta ampun kepada Allah, gunakan kekasih Allah ini seolah-olah beliau yang memintakan ampun kita kepada Allah. Ya Allah, bihaqqi nabiyyina sayyidina Muhammad, ya Allah dengan hak Nabi kami Muhammad, ighfirli dzunubi, ampunilah dosa-dosa. Seolah-olah Rasulullah yang mengucapkan itu di hadapan Allah untuk memintakan ampun dosa-dosa kita. Lebih baik daripada kita langsung Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku dosa-dosaku. Karena kita bertawassul mengandalkan Rasulullah kekasih Allah agar memohonkan kepada Allah. Nah, kalau sudah Rasulullah yang mohon kepada Allah ini yang paling dicintainya, maka apapun permohonan Nabi akan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nama Rasulullah ini bukan sekarang terkenal. Nama Muhammad itu terkenal sebelum adanya manusia. Sudah dikenalkan oleh Allah di antara para malaikat, ditulis di mana-mana tempat di surga Muhammad Rasulullah, ada tulisannya Muhammad Habibi, Muhammad kekasih. Adam pun begitu masuk surga bertanya, wahai Allah, siapa itu Muhammad? Manusianya belum wujud di muka bumi, tapi namanya sudah terkenal di alam sana. Nah, begitu Adam ini berbuat kesalahan karena melanggar perintah Allah, Adam merasa berdosa dengan Allah. Apa yang Adam katakan kepada Allah? Ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah dengan haknya Muhammad, ighfirli, ampunilah aku. Adam pun bertawassul kepada Nabi kita agar diampuni dosa-dosanya. Nah, kita bayangkan Adam, Abul Bashar, manusia pertama yang dicipta oleh Allah, berbuat kesalahan. Adam tidak minta ampun kepada Allah dengan ungkapan ya Allah ampuni aku, tetapi Adam mengungkapkan ya Allah dengan hak Muhammad kekasihmu, ampunilah dosaku. Akhirnya Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah bergabung jadi satu, doa yang kita minta kepada Allah, doa yang paling disukai oleh Allah, ampunan. Kita tambah lagi tawassul dengan makhluk yang paling disukai Allah, maka doa kita akan dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.